Tuhan, mari kita sebelum membaca mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami umat-Mu datang di hadirat-Mu memohon penyertaan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kami hidup melaluinya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mereka mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena anggur dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada hari ini kita akan merenungkan pembacaan dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Betapa putus asanya mereka ketika mereka melihat ada peristiwa yang ada di sekitar mereka, yakni datangnya belalang yang menyerang
seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada, dan hal ini sangat mendukakan mereka. Bagaimana tidak, karena harapan dari panen sudah kecil, bahkan tidak ada harapan lagi, karena ketika belalang itu menyerang, lalu terjadi kekeringan di mana-mana. Dan ketika mereka meratap atas kekeringan yang terjadi di sekitar mereka, mereka tidak berhenti sampai di situ, tapi dilanjutkan, kemudian terbakarlah terjadi di mana-mana. Dan ini sangat mendukakan mereka. Sebagai manusia menerima peristiwa ini, bisa jadi mereka menjadi hilang harapan. Bagaimana tidak? Karena apa yang ada di sekitar mereka yang menjadikan harapan mereka untuk bisa menjalani kehidupan dengan hasil panen mereka, tetapi panenan mereka telah hancur, bahkan terbakar. Ini semua sangat mendukakan mereka. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan melalui Yoel pada saat ini mengingatkan kepada kita. Bahkan Yoel mengatakan, ceritakanlah itu kepada anak-anakmu. Apa yang mesti harus diceritakan kepada anak-anak ketika mereka sedang menghadapi hal yang sangat mendukakan mereka? Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita menyimak peristiwa ini, tidak ubahnya kita sedang juga merenungkan apa yang sekarang ini sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan terpaparnya virus, banyak hal yang terganggu, banyak hal yang menjadikan orang tidak bisa menaruh harapan lagi. Ketika dengan diadakannya PSBB, orang dibatasi dalam bersosialisasi, bahkan tidak menutup kemungkinan usaha-usaha ikut tutup, sehingga mengakibatkan mereka di PHK, mereka kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Pastilah suasana seperti ini sangat mendukakan mereka. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, peristiwa ini justru mengingatkan kepada kita, sebagaimana setelah kita baca dari Yoel pasal 1 ini, ayat 1 sampai ayat 12, kemudian ayat 13 sampai ayat 14-nya, rupanya punya maksud, yakni Tuhan berseru kepada umatnya supaya mereka mau bertobat. Artinya, menyikapi peristiwa itu bukan menyalahkan Tuhan atau mencari siapa yang salah, tetapi justru mereka berada di dalam perenungan untuk terus menghayati tentang kehidupan mereka bersama dengan Allah, yaitu disikapi dengan kesadaran atas berbagai perbuatan kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka mau bertobat. Seruan pertobatan inilah yang dikumandangkan di tengah-tengah ibadah persekutuan kita pada saat ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebab dengan pertobatan itu dimungkinkan mereka untuk dipulihkan, mereka dapat hidup kembali dalam suatu harapan. Harapan akan campur tangan Allah di dalam karyanya di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita bukan lagi berada dalam kehidupan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, tetapi kita justru semakin memiliki pengharapan yang ada, pengharapan yang hidup,
dan itu pengharapan kepada Allah. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang sedang terjadi saat ini kita terus menyikapi dalam hidup penuh ketaatan hanya kepada Tuhan saja. Sebab pengharapan kita kepada Dia tidak akan pernah sia-sia. Dan harapan kita kepada Dia justru mendatangkan kita semakin meyakini bahwa Tuhan Allah tidak berdiam diri, Tuhan Allah tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan Allah ada dan Tuhan Allah berkarya terus di dalam kehidupan kita, bahkan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu wajarlah kalau Yoel pun mengajak kepada kita untuk menceritakan, menyampaikan, menyerukan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita dapat melihat apa yang Tuhan Allah telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian anak-anak kita tetap meyakini bahwa Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita, Tuhan itu hadir dalam kehidupan ini, bahkan kehadirannya menolong kita, sehingga dengan demikian kita tetap memiliki pengharapan di dalam Dia. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah situasi kita pada saat ini, jangan pernah kita menghilangkan atau meninggalkan harapan kita kepada Allah, tetapi justru kita tetap menaruh iman harap kita hanya kepada Dia saja. Maka harapan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua, sehingga kita tetap memiliki pengharapan di dalam Dia, Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpuji namanya. Amin.